Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wa sallallahu wa sallama ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. ويجب أن يخطب قائما متطهرا مستور العورة ويجب الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة والموالاة. ويجب dan wajib أن يخطب bahwa khatib itu menyampaikan khutbah qaiman dalam keadaan berdiri. Ini musannif berbicara tentang syarat-syarat khatib di dalam menyampaikan khutbah. Pertama, si khatib menyampaikan khutbah harus dalam keadaan berdiri. Tidak boleh bapak khatib ketika menyampaikan khutbah Jumat sementara ia berduduk, kecuali jikalau ia tidak sanggup untuk berdiri karena udzur. Persis seperti yang dibahas di bab salat. Kalau salat fardu kemarin itu diwajibkan kita harus dalam keadaan berdiri, kecuali tidak sanggup berdiri baru boleh untuk duduk. Maka begitu juga khutbah Jumat. Wajib khatib itu menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Tidak boleh dia menyampaikan khutbah dalam posisi berduduk selagi bisa berdiri. Mutatahhiran dan dalam keadaan suci. Suci di sini suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi khatib itu tidak boleh menyampaikan khutbah dalam keadaan berhadas besar. Dalam keadaan junub misalnya, enggak sah. Harus mandi dulu menghilangkan hadas besarnya. Atau dalam keadaan tanpa wudu misalnya, juga tidak sah karena dia memiliki hadas kecil. Sementara dia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini. Kemudian suci dari najis. Di mana? Fitau pakaiannya. Pakaiannya harus suci dari najis. Arti pakaian yang dimaksud di sini adalah yang bersentuhan dengan tubuhnya atau yang dibawa oleh badannya di saat sedang menyampaikan khutbah. Itu tidak boleh ada sesuatu yang najis, baik itu bajunya, selendangnya, atau sorbannya yang biasa dipakai oleh khatib ketika menyampaikan khutbah. Itu tidak boleh ada yang najis. Atau seandainya dia membawa HP misalnya di dalam sakunya, HP-nya itu nggak boleh najis. Sebab orang yang menjadi khatib itu sama persis seperti orang yang sedang sholat. Di antara syarat-syaratnya itu ada kesamaan. Nah itu tidak boleh ada najis di dalam pakaiannya. Demikian pula di badannya. Sehingga apabila badannya bernajis, wajib terlebih dahulu dia menghilangkan najisnya sebelum menyampaikan khutbah. Dan suci pula tempat khutbahnya, mimbarnya daripada najis.
Maksud suci tempat khutbah dari najis adalah yang akan bersentuhan dengannya di saat ia berdiri di sana untuk menyampaikan khutbah. Itu tempat harus bersih dari najis. Kemudian mastural aurah, dalam keadaan tertutup auratnya. Aurat lelaki di dalam sholat sama seperti aurat lelaki di dalam menyampaikan khutbah di hari Jumat, yaitu batasan mulai dari pusar hingga lutut. Kalau seandainya dia khutbah dengan celana pendek misalnya, ya nggak sah karena lututnya kelihatan. Atau dia khutbah pakai sarung tapi nggak pakai baju, namun pusarnya kelihatan di saat menyampaikan khutbah misalnya, nggak sah khutbahnya karena auratnya terbuka. Terus bagaimana kalau seandainya dia pakai sarung dari batasan pusar hingga lutut tertutup oleh sarungnya, tapi nggak pakai baju dia menyampaikan khutbah, sah nggak? Kalau ente mau silahkan, nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi nggak etis, kurang pantas dilihatnya. Ya kalau kita berbicara tentang sah atau tidaknya, jawabnya ya sah. Tapi masa khotib menyampaikan khutbah nggak pakai baju? Kan begitu ya. Jadi bahan tertawaan nanti. Walaupun secara fikih hukumnya sah, tetapi secara adab itu tidak baik. Begitu. Kemudian di antara syarat khatib yang menyampaikan khutbah itu pula adalah wajibul julusu bainahuma, dan wajib hukumnya duduk di antara dua khutbah. Berarti khutbah itu harus dipisah dengan duduk di antaranya. Tidak boleh khutbah itu terus berkelanjutan tanpa ada jeda. Wajib hukumnya duduk, kemudian lanjutkan berdiri untuk menyampaikan khutbah kedua. Jadi antara khutbah pertama dan khutbah kedua harus dijeda atau dipisah dengan duduk. Duduknya itu bagaimana dan kadar duduknya itu sampai berapa lama? Fauqa tuma'ninatis shalah, di atas tuma'ninahnya salat. Kita kan setiap kali salat itu ada 4 rukun yang diwajibkan tuma'ninah. Dari ruku menuju i'tidal, sebelumnya kita tuma'ninah dulu di dalam ruku. Dari i'tidal tuma'ninah lagi. Sampai sujud, tuma'ninah lagi. Duduk antara dua sujud, tuma'ninah lagi. 4 rukun di dalam sholat kita diwajibkan untuk tuma'ninah. Apa sih tuma'ninah itu? Tuma'ninah itu adalah berhenti sejenak kadar mengucap subhanallah. Mengucap subhanallahnya itu pun tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Sedang-sedang sajalah. Nah, kalau kita di dalam tuma'ninah itu, di dalam sholat itu kadarnya adalah seperti mengucap subhanallah, tidak cepat dan tidak terlalu lambat, maka di dalam duduk antara dua khutbah itu tuma'ninahnya adalah di atas tuma'ninah sholat, dilebihkan sedikit daripada tuma'ninah sholat. Para ulama menganjurkan agar jeda antara dua khutbah itu minimal. Anjuran ulama adalah kadar membaca Qul huwallahu ahad atau suratul ikhlas. Itu minimal kadar membaca suratul ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan sunnah bagi khatib untuk membacanya di saat duduk antara dua sujud itu. Ya. Mudah kan menyampaikan khutbah? Enggak sulit. Rukunnya kemarin sudah kita pelajari. Syarat-syaratnya juga tidak jauh beda dengan syarat-syarat sholat. Jadi setelah menyampaikan khutbah pertama duduk, baca Qul huwallahu ahad, dimulai dengan basmalah. Itu hukumnya sunnah. Dan kita selesaikan, Bilal biasanya membaca sholawat apa itu. Habis itu baru kita berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Wal muwalatu, dan diwajibkan pula muwalah. Apa itu muwalah? Muwalah itu berkesinambungan, berturut-turut, jangan diputus terlalu lama. Di mana diwajibkan muwalah itu? Diwajibkan muwalah antara rukun ke rukun.
Itu diwajibkan mualah antara rukun ke rukun. Jangan dipisah dari rukun yang satu kepada rukun berikutnya dengan jeda waktu yang cukup lama. Jeda waktu yang cukup lama dimaksud adalah kadar 2 rakaat salat secepat mungkin. Dan mualah itu juga berlaku antara 2 khutbah. Artinya ketika kita duduk sebelum melanjutkan kepada khutbah yang kedua, tadi diwajibkan agar berhenti lebih daripada tuma'ninah salat dan dianjurkan untuk membaca qul huwallahu ahad. Tapi dia malah santai. Sudah saatnya berdiri malah dilama-lamakan sama dia. Kalau seandainya dia melaksanakan salat 2 rakaat secepat mungkin, itu mungkin cukup batasan waktunya, batal khutbahnya, ulang dari awal. Karena diwajibkan mualah. Ya. Mualah yang ketiga adalah bainahuma wa bainas shalah. Diwajibkan mualah berturut-turut, berkesinambungan antara 2 khutbah dan antara salat Jumatnya. Apabila 2 khutbah sudah selesai, lalu kemudian si khatib tidak langsung untuk menjadi imam, lalu berlalu waktu, sekiranya dia melaksanakan salat sunat 2 rakaat secepat mungkin, maka bisa cukup batal Jumatnya, ulang dari awal khutbahnya. Hati-hati. Makanya kalau sudah selesai dari khutbah, siapa yang tugas jadi imam? Kalau sebenarnya ya si khatib itu sendiri yang afdal jadi imam. Kalau seandainya dia ingin menyuruh orang lain, silahkan. Berarti orang lain itu mendapat mandat, mendapat perwakilan dari si khatib, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan dorong-dorongan. Kamu aja, setengah jam kayak gitu misalnya. Putus, ulang lagi dari awal. Ya, begitu. Jangan terlalu lama, karena diwajibkan mualah. Jadi mualah ini berlaku antara rukun ke rukun. Bagaimana Bib kalau seandainya setelah wasiat takwa si khatib ini menyampaikan khutbah dengan bahasa setempat? Indonesia misalnya, kalau di Indonesia bahasa Melayu, kalau di Malaysia misalnya, lalu ceramahnya itu panjang lebar. Apakah itu dianggap memutus mualah? Jawabnya, selama isi kandungan ceramah itu tidak menyimpang daripada mengajak takwa, walaupun dengan bahasa-bahasa lain, tidak harus mesti bahasa takwa, yang penting isinya mengajak berbuat baik, mengerjakan perintah Allah dan mencegah dari perbuatan mungkar. Itu selama indeks khutbah seputar itu tidak dianggap memutus mualah. Tapi kalau indeks isi kandungan khutbah sudah melenceng daripada hakikat takwa, putus, bisa nggak sah nanti khutbahnya. Sekarang sudah menjelang pemilihan umum, maka pilihlah hak maksud. Ini bukan kampanye, ini khutbah malah kampanye. Nggak boleh itu, bisa memutus khutbah. Paham? Mualah. Nah itu di antara syarat-syarat khutbah yang disebutkan di kitab ini. Ada lagi yang tidak disebutkan di sini. Di antaranya adalah wa an yasma'ahal arba'un. Hendaknya khutbah itu didengar oleh 40 orang. Berarti termasuk si khatib. Jadi yang diperdengarkan oleh khatib itu adalah 39 orang minimal, termasuk dirinya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah khatib wajib mendengar khutbah yang disampaikannya? Apakah cukup makmum saja yang mendengarkan khutbah yang disampaikannya? Artinya, khatib menyampaikan khutbah. Semua pendengar yang ada di depannya jumlahnya 39 mendengar khutbah yang disampaikannya, khatib sendiri tidak mendengar. Sah nggak itu? Bisa nggak terjadi seperti itu? Khatib menyampaikan khutbah, semua yang di depannya mendengar, 39 orang, dan dia yang ke-40 tidak mendengar. Bisa nggak itu terjadi? Yang nyampaikan nggak dengar, tapi yang disampaikan malah mendengar. Bisa nggak? Bisa saja. Kalau khatibnya tuli, kan bisa. Khatibnya tuli, nggak dengar. Jadi dia dengan suaranya yang lantang, semua
pendengar itu mendengar jelas khutbah yang disampaikan, rukunnya dari awal hingga akhir. Apakah sah khutbahnya ini? Karena yang mendengar hanya 39 orang. Khotibnya tidak mendengar karena dia tuh tuli. Jawabnya sah. Kenapa? Karena khotib paham apa yang disampaikannya. Jadi cukup itu. Nah, kalau seandainya di antara 40 orang tadi termasuk khotib, ada yang tuli tapi bukan khotib, si pendengar yang tuli misalnya, sah nggak ini? Karena nggak dengar dia. Jawabnya tidak sah. Jadi harus mendengar. Iya. Karena iya, dia tidak akan mengerti, dia tidak akan paham, nggak dengar soalnya. Budek. Iya. Tuli beneran ini. Bukan tulinya Hatim Al-Asam. Tahu Hatim Al-Asam ya? Hatim Al-Asam itu tulinya beliau karena menutupi keaiban orang itu. Luar biasa. Ya. Tahu kan ceritanya ya? Itu tuli, pura-pura tuli tapi menutupi keaiban orang. Bukan pura-pura tuli karena lelucon, bukan. Karena ingin ngelawak, bukan. Jadi Hatim Al-Asam ini suatu saat didatangi perempuan. Ada dua versi. Versi yang pertama, perempuan itu datang minta fatwa, bertanya kepada beliau. Jadi perempuan itu datang kepada Sayyidina Hatim Al-Asam. Kata perempuan itu, dia bertanya tentang agama kepada Hatim Al-Asam. Ketika dia menyampaikan pertanyaannya secara spontan, tidak sengaja, tiba-tiba perempuan tadi kentut. Bayangkan perempuan kentut di depan lelaki, malunya luar biasa kan? Maka kentutnya bukan sembarang kentut, melibung betul kentutnya. Wah, itu perempuan langsung malu, merah mukanya. Hatim Al-Asam paham, ibu-ibu ini malu. Akhirnya kata Hatim Al-Asam, maaf bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas saya nggak dengar. Jadi kata ibu-ibu tadi, begini Bapak Ustadz, apa hukumnya kalau saya begini-begini? Coba keraskan lagi suaranya, saya nggak dengar. Wah, dalam hatinya alhamdulillah, rupanya Bapak Ustadz ini tuli. Iya, berarti beliau nggak dengar kentut saya tadi. Padahal mendengar jelas melibung. Tapi ya itulah, nutupi keaiban. Akhirnya coba angkat lagi suara, keraskan lagi. Teriak ibu-ibu tuh, begini Pak Ustadz, saya lagi begini-begini, apa hukumnya? Nah gitu, baru saya dengar, kata dia. Alhamdulillah. Padahal enggak dengar jelas suaranya. Dari sejak itu beliau diberi julukan Hatim Al-Asam. Al-Asam itu artinya tuli. Hatim yang tuli. Subhanallah. Itu tulinya enggak tanggung-tanggung. Selama wanita itu masih hidup, beliau tetap terus berpura-pura tuli sampai meninggal dunia, baru normal lagi. Subhanallah. Kuat. Bisa enggak sekuat itu menutupi keaiban orang? Orang ente aja mendengar orang, si Anuti kan udah mulai TV. Nggak disangka ternyata pelakor ini, ya Allah. Udah disebarkan kemana-mana. Iya, itu orang malah nutupin keaiban, ente malah membiarkan keaiban orang. Allahu Akbar, musibah. Itu sampai meninggal ibu-ibu tadi baru normal lagi. Kenapa? Kalau seandainya beliau kemudian mendengar lagi, ibu-ibu itu nanti curiga. Oh, jangan-jangan waktu saya kentut dia juga dengar, kan malu lagi dia. Nah, karena menutupi keaibannya, beliau rela untuk tetap tuli sampai ibu-ibu itu meninggal. Baru beliau kembali normal. Sehingga mendapat julukan Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli, padahal beliau tidak tuli. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi begitu. Harus semua yang hadir itu mendengar. Ya, si khotib dan yang 39 lainnya mendengar. Khotib tidak mendengar tapi dia paham apa yang disampaikan olehnya. Kemarin Ustadz Fakhrul bertanya, bagaimana Bib kalau orang ketiduran? Ya, ketiduran bisa dengar khutbah nggak orang tidur? Hah? Sampai liurnya netes lagi ke sarungnya. Bisa dengar khutbah itu? Nggak dengar. Tetapi di sini ada khilaf. Kalau di dalam Bushrul Karim, syarah Masail Ta'lim Muqaddimah Ad-Darmiyah,
Alal mu'tamad, menurut apa yang disebutkan di sana, tidak sah. Ya, jikalau di antara 40 yang hadir itu ada yang tidur, tidak sah karena tidak mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. Tetapi menurut Imam Al-Qalyubi yang menukil dari gurunya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli mengatakan kalau hanya sekedar tidur saja tidak apa-apa. Karena orang tidur itu kalau dibangunkan bisa dengar. Beda dengan orang yang tuli. Kalau orang tuli mau dia apa kan nggak dengar. Kalau orang tidur digarak bangun bisa dengar. Sehingga menurut Imam Al-Qalyubi yang beliau memfatwakan fatwa gurunya Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli bahwa hukumnya tidak apa-apa. Jadi ada dua qaul mengenai orang yang ketiduran. Ya, jadi begitu. Kalau seandainya kita ngambil yang nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Ya, daripada nanti diulang lagi dari awal khutbahnya. Itu kalau memang jumlah hadirin pas-pasan 40. Tapi kalau jumlah hadirinnya banyak ratusan, nggak apa-apa 45 orang tidur, 95 masih dengar. Nggak apa-apa. Alhamdulillah, hujan nang ketujuh guring. Sudah langganan ini ya. Setiap kali Jumat pasti tidur. Allahu Akbar. Dan diantaranya juga yang tidak disebutkan di sini wa an takuna bil arabiyyah, dan hendaknya khutbah itu disampaikan dengan berbahasa Arab. Maksudnya apa? Rukun-rukunnya harus dengan berbahasa Arab. So, saya di tempat saya, di masjid saya, Bapak Khotib menyampaikan khutbah dengan bahasa Banjar atau bahasa Indonesia. Itu yang disampaikan dengan bahasa Indonesia namanya wa'zun atau mau'izah, nasihat. Enggak apa-apa. Yang penting tadi selama nasihat itu tidak melenceng daripada perihal ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau sudah merambat kemana-mana, udah nggak nyambung lagi sudah, iya, bisa putus nanti khutbahnya. Paham? Begitu. Tapi kalau rukun nggak boleh diterjemahkan ke bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab. Seperti kalimat Alhamdulillah kemarin yang dibahas itu, seperti salawat dan salam kepada Rasulullah, seperti kalimat wasiat dengan takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah misalnya, seperti ayat Al-Qur'annya nggak boleh diterjemahkan dengan terjemahan, maksudnya menyampaikan rukun dengan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan doa misalnya, harus dengan bahasa Arab kalau rukun. Kalau yang bukan rukun nggak apa-apa bahasa selain Arab. Kemudian yang terakhir yang tidak disebutkan di sini tapi disebutkan di kitab-kitab fikih lain, wa antakuna kulluha fi waqti zuhri, dan hendaknya semua khutbah itu dilaksanakan memang pada waktu zuhur, sama seperti pelaksanaan Jumat itu harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Tidak boleh khutbah dulu baru adzan Jumat. Artinya belum masuk waktu zuhur sudah nyampaikan khutbah Jumat, itu tidak sah. Harus masuk waktu zuhur dulu, sebagaimana disyaratkan pelaksanaan sholat Jumat itu juga harus masuk waktu zuhur dulu. Maka khutbah juga begitu. Dan jangan sampai keluar dari waktu zuhur, yakni masuk waktu asar. Nah itu syarat-syarat khutbah. Paham ya? Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, khutbah sudah disampaikan oleh khatib. Dan ingat, kalau khutbah sudah disampaikan, maka jangan lama-lama jeda antara khutbah dan sholat Jumatnya. Yaitu tadi, kalau memang si khatib menyerahkannya kepada orang lain, maka yang diserahkan tersebut kalau memang siap langsung saja maju, nggak usah dorong-dorongan. Ya kalau dorongan dikit-dikit nggak apa-apa lah. Pemanisnya, oh kamu aja, ayo oke. Maju. Tapi kalau kamu sampai 5 menit aja, batal itu, ulang dari awal. Karena dalam 5 menit kita bisa sholat sunat 2 rakaat nggak? Wah lebih, iya. Mungkin 2 menit aja bisa sholat sunat 2 rakaat. 3 menit lah anggap. Nah, jadi jangan dorong-dorongan. Iya. Kalau dorong-dorongan yang biasa-biasa saja nggak apa-apa. Baik, gak apa-apa. Tapi kap, wah sampai 5 menit kayak gitu, batal itu, ulang dari awal nanti. Paham ya? Kemudian setelah
dia melaksanakan sholat Jumat, di dalam sholat Jumat itu seperti biasa niatnya usolli fardal Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Pasti itu. Kalau kada imam, makmum. Tidak ada yang sendirian adaan itu. Kenapa? Karena sholat Jumat diwajibkan berjamaah. Aku berniat sholat Jumat 2 rakaat menjadi imam karena Allah. Kalau makmum, aku berniat sholat Jumat, aku berniat fardu sholat Jumat 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Harus berbuat fardu, ya. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah disunahkan membaca surah apa? Terserah surah apa saja. Tetapi afdolnya adalah surah. Pertama adalah Al-A'la dan kedua adalah Al-Ghasyiyah. Itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Itu sunnah. Jadi jangan heran kalau kita mendengar setiap hari Jumat imam baca surah itu terus yang dibaca. Kenapa? Imam nih kalau sembahyang Jumat pasti sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama dan hal ataka haditsul ghasyiyah di rakaat kedua. Kada hafal lagi kasih di dalam surah lain. Bukannya tidak hafal dengan surah lain karena itu sunnahnya. Tapi saya pengen mendengar yang lain. Boleh. Kalau ingin mendengar yang lain, maka rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Jumu'ah. Dan di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Munafiqun. Kalau hafal inti. Kalau nggak hafal ya sudah cukup Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah saja. Lumayan Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun itu. Nah, kalau kamu pengen merubah surah lain dan tetap mendapat pahala sunnah membaca surah tertentu, maka rubah dengan Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Nanti setelah salam jangan protes. Kenapa ya terlalu lama? Ente juga pengen yang lain. Agak panjang sedikit kalau itu. Ya sudah kalau begitu apa? Bacalah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Ya. Kalau Al-A'la dengan Wadduha ya sah-sah saja, tapi kamu nggak mendapatkan pahala sunnah membaca ayat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak hafal sabbihis, ya jangan jadi imam, suruh yang hafal aja jadi imam. Tahu diri lah kamu. Udah nggak hafal pengen jadi imam, masih banyak yang bisa. Kecuali sudah nggak ada yang bisa, nggak apa-apa kamu jadi imam udah gitu. Paham? Kemudian setelah salam dianjurkan untuk membaca al-musabba'at. Apa itu al-musabba'at? Al-musabba'at itu Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu disebut dengan al-musabba'at. Baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai waladdallin. Amin 7 kali. Yang kemudian setelah itu baca lagi qul huwallahu ahad 7 kali. Setelah itu baca lagi qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Setelah itu baca lagi qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Itu al-musabba'at namanya. Kenapa harus baca itu? Sunnah. Fadilatnya apa? Fadilatnya banyak. Di antaranya orang yang membaca itu 7 kali maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Pantas Jumat ke Jumat dapat menghapus segala dosa-dosa. Makanya jangan ditinggalkan untuk membaca itu. Ini setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kisahnya apa membaca juannya? Lihat tuh, berdiri hilang. Jangan. Coba baca itu 7 kali 7 kali. Ibu-ibu nanti suaminya kalau pulang lebih cepat dari yang lain berarti nggak baca itu. Iya, kasih tahu nanti. Pak, saya dengar di pengajian katanya kalau baca itu 7 kali 7 kali fadilatnya besar. Kok Bapak pulang duluan daripada yang lain? Iya. Berarti suami ibu nggak baca tuh berarti. Orang lagi baca suami ibu pulang.
Apalagi imam belum salam, suami ibu udah pulang. Nggak salat Jumat itu. Ingat itu ya. Baca 7 kali. Itu satu, dosa yang telah lalu dan yang akan datang diampuni. Yang kedua, dijaga oleh Allah apanya? Satu, agamanya. Yang kedua, imannya. Yang ketiga, hartanya. Yang keempat, keluarganya. Termasuk bini pian di rumah dijaga sama Allah selama 1 minggu. Nanti Jumat nanti baca lagi, dijaga lagi selama 1 minggu. Seumuran pian baca itu, seumuran pian dijaga sekeluarga. Aman sudah, jangan takut. Iya, jadi keuntungan bagi kita dan keluarga. Makanya nanti ibu-ibu kalau suaminya pulang lebih dulu dari yang lain, kasih nasihat, Pak, ikut yang lain aja pulang. Artinya sama-sama baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Supaya saya yang ada di rumah juga dipelihara berkat pian, wahai suamiku yang soleh. Kan senang suami kalau dipanggil begitu. Ya, syukur punya suami soleh. Iya, apalagi namanya soleh. Namanya soleh, orangnya soleh lagi ya. Begitu. Apalagi kemudian disebutkan dalam kitab Busyarul Karim riwayat, bukan hanya itu, bukan hanya diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, dan juga dipeliharakan, dijagakan agamanya, imannya, hartanya, anak istrinya di rumah. Bukan hanya itu, wa kutiba lahu ajrun bi adadi man amana billahi wa rasulih, dan dicatat baginya pahala sebanyak orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Pian bisa menghitung berapa jumlah orang-orang yang beriman di dunia ini, yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, mukminin mukminat, laki-laki perempuan, bisa menghitung? Gak usah menghitung seduniaan, sekali mantanan aja, coba hitung satu persatu berapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Wah, tidak terhitung, Bib, banyak sekali jumlahnya. Kalau tidak terhitung dan banyak sekali jumlahnya, begitu pula pahala yang pian dapat, tidak terhitung dan banyak sekali jumlahnya. Makanya jangan dilewatkan itu. Biasanya orang yang melewatkan itu adalah di saat musafir, ya, saat di perjalanan biasanya. Jangan. Indah, Beb, ini kelamaan imamnya baca, saya kan buru-buru. Udah, kamu baca sendiri aja, cepetan dikit, gitu. Iya, biar tidak bersamaan nggak apa-apa. Kalau memang kamu buru-buru, tapi kalau nggak buru-buru ya bersamaan lebih bagus. 7 kali, besar pahalanya itu, pahala yang tidak diduga-duga. Bayangkan cuma baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq dan An-Nas 7 kali, itu pahalanya sebanyak orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Habis itu baca lagi amalan agar tidak akan melarat dan tidak akan jatuh miskin. Apa itu? Membaca Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Berapa kali itu dibaca? Ada yang mengatakan 4 kali. Menurut yang di dalam kitab hasyiah-hasyiah fikih seperti hasyiah Syekh Ibrahim Al-Baijuri, hasyiah I'anatit Talibin, hasyiatul Kurdi, Alal Minhajil Qawim, itu dibacanya 4 kali. Tetapi Syekh Abu Khudair di dalam Nihayatul Amal, beliau menganjurkan untuk membacanya 7 kali. Terserah mau baca 4 kali atau mau baca 7 kali. Kalau ulun biasanya memilih yang baca 7 kali. Ya, kalau mereka para ulama mungkin 4 kali sudah kabul. Kalau kita yang banyak dosa, tambahilah. Ya, 7 kali biar yakin dikabulkan sama Allah. Terserah. Abu Khudair di dalam Nihayatul Amal menukil 7 kali. Di kitab-kitab yang lain 4 kali. Gak ada yang 5 kali. Wallahu alam yang 5 kali dari mana? Gak tahu saya. Yang jelas 4 kali sama 7 kali. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Itu dibaca, maka kamu tidak akan miskin, kamu tidak akan melarat. Nah, ini amalan sugih. Amalan sugih. Itu khusus dibaca setelah kita
membaca musabba'at tadi, dan sebelum, kalau bisa sebelum merubah posisi duduk kita. Artinya tetap dalam posisi tasyahud akhir. Saya nggak hafal, cuma imam biasa baca itu, jadi saya aminkan saja. Gimana? Gak apa-apa, sama saja. Iya, kalau kita tidak hafal tapi imam yang baca, kita mengaminkan, sama saja. Alangkah baiknya kalau kita hafal. Jadi imam baca, kita ikut baca juga. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'asiyatik wa bi fadlika amman siwak. Kalau imam biasanya membaca aghnina, ni diganti dengan na, begitu. Ini mengaji sugih namanya ini. Ya. Mengaji sugih tidak harus pakai babi ngepet, tidak harus pakai setan gundul alias tuyul, tidak harus pakai foto hijau, macam-macam. Ini amalan supaya kaya ini. Kaya ini. Ada lagi yang lebih ringkas doanya daripada itu, tapi dibacanya 70 kali. Dan ini mujarrab. Hanya 2 kali Jumat yang akan buktikan hasilnya. Apa itu bacaannya? Seperti tadi, cuman lebih ringkas. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid aghnini bihalalika an haramik wa bi fadlika amman siwak. 70 kali. Insyaallah tidak berlalu 2 kali Jumat, kamu akan menjadi orang ekonomi menengah ke atas, insyaallah. Amalkan itu 70 kali. Tidak berlalu 2 Jumat, maka kamu akan mendapatkan pahala seperti itu. Luar biasa. Ibnu Abdil Hakam mengatakan, wallahi laqad jarrabtu fawajadtu kama qala. Demi Allah, saya coba dan saya uji, ternyata aku dapati sama seperti yang dikatakan oleh para ulama. Artinya betul itu, mujarrab. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid aghnini bihalalika an haramik wa bi fadlika amman siwak. 70 kali. Tidaklah berlalu 2 kali Jumat kecuali kamu nanti akan menjadi orang yang nyaman hidupnya. Warungnya laris manis, tokonya akan laris manis nanti, usahanya akan lancar nanti. Tapi coba aja amalkan, pasti lupa nanti. Nah, inilah pantangannya, ya. Dan para ulama menganjurkan supaya lebih kelihatan kesan dari amalan kita itu, biasakan bersedekah, bantu dengan sedekah. Apalagi di hari Jumat. Insya Allah tidak berlalu 2 Jumat, kita akan jadi orang nyaman lah minimal hidupnya. Walaupun gak harus jadi orang kaya-kaya amat, yang jelas nyaman lah begitu, usahanya bagus. Amalkan itu. Apalagi yang punya kios, yang punya toko, punya warung, gak usah minta air lagi sama ulun. Sering datang ke rumah. Iya, beb, ulun berjualan kada tapi payu. Hampir semua orang tempatnya itu juga, orangnya pasarnya itu juga, yang minta orangnya banyak. Ya memang sepasaran yang kada payu memang, bukan kamu saja. Iya. Pian berjualan di mana? Pasar sini di PO. Ya, berjualan apa? Sayur. Yang saya bilang, pian berjualan pasar sini, berjualan baju. Memang pasarnya sunyi, bukan masalah apa. Ya udah, kalau mau laris dagangannya, dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, itu amalkan. Insyaallah, insyaallah. Kata perempuan, beb, itu laki-laki aja, beb. Kami di rumah boleh nggak ngamalkan? Silahkan. Silahkan ibu-ibu, amalkan di rumah nanti. Ya, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid aghnini bihalalika an haramik wa bi fadlika amman siwak. 70 kali. Apalagi bapak-bapaknya mengamalkan, ibu-ibunya juga ngamalkan di rumah. 70 kali itu. Habis sholat Jumat. Insyaallah tidaklah berlalu 2 Jumat kecuali dagangan pian laris. Iya. Ini sudah saya uji, kata Syekh Ibnu Abdil Hakam, dan aku dapati ternyata memang betul, mujarrab. Amalkan itu. Orang ini doa hebat. Iya. Menyebut nama Allah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Kita puji Allah dengan menyebut namanya yang Maha Kaya. Kita puji Allah dengan menyebut zatnya yang Maha Terpuji. Minta dikayakan dengan yang halal daripada yang haram.
dan minta dikayakan dengan karunia-Nya, anugerahnya daripada karunia selainnya daripada makhluk. Jadi hanya meminta karunia Allah, bukan karunia makhluk. Insya Allah diberi sama Allah. Apalagi 70 kali kita baca dengan sungguh dan khusyuk dalam hati kita, kabul insya Allah. Kemudian setelah selesai daripada itu, biasanya kan baca istighfar seperti selesai sholat itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun wahidun rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Setelah itu doa biasanya ya. Habis doa jangan tidak ikut baca bersama jamaah 2 bait syair, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Berapa kali itu dibaca? 5 kali. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu wa qaddasa ruhah, kata beliau, man qara'a hadainil baitaini ba'da salatil jum'ah mata 'alal Islam bila syak. Barang siapa yang membaca 2 bait ini setelah salat Jumat, tawaffahullahu 'alal Islam bila syak, Allah akan matikan ia, wafatkan ia dalam keadaan Islam, tidak diragu-ragukan lagi. Jadi pasti dijamin mati dalam keadaan Islam. Yang jelas dulu dalam keadaan kafir dulu kan, dalam keadaan Islam, dan insya Allah husnul khatimah. Berapa kali itu dibaca? 5 kali. Pantas mulai bahari lagi ulun kenanakan orang tua membacaan itu, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Iya, walaupun kadang-kadang baca janbilnya janbil ya, azimnya ajimi ya kadang-kadang. Iya, karena dia cuma menghafalkan saja, tidak melihat hurufnya. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir junubi fa innaka ghafirudz janbil ajimi. Enggak tahu hurufnya zal sama jim, enggak bisa bedakan. Kenapa? Karena dia hanya mendengar dan menghafalkan, tidak melihat hurufnya. Atau memang enggak bisa ngaji, kasihan. Alhasil dia masih mau baca daripada kita yang enggak mau baca. Ya. Itu tidak diragukan, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang tersebut meninggal dalam keadaan Islam. Apalagi sekarang di akhir zaman. Iya, banyak orang-orang yang ingin melunturkan iman kita, Islam kita dari dalam hati kita. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menganjurkan kepada kita, umat yang hidup di akhir zaman, untuk mengamalkan 3 amalan ini. Insya Allah selama kita mengamalkan 3 amalan ini, kita akan aman dan selamat daripada fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman. Agama kita terpelihara, iman kita terjaga. Apa itu 3 amalan? Pertama, banyaki istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu. Yang kedua, banyaki mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menebalkan iman kita, membentengi yakin kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah memperbanyak untuk mengucap salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tahu semua fadilat dan keutamaan membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Ajibah mengatakan, apabila nanti kamu hidup di akhir zaman dan kamu sulit untuk menemukan seorang syekh yang murabbi, seorang guru yang betul-betul mendidik kamu, seorang guru yang betul-betul membimbing kamu, kalau kamu tidak menemukan itu, maka cukup kamu memperbanyak untuk membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kamu akan terbimbing dan terhindar dari kesesatan. Bayangkan, sampai-sampai Ibnu Ajibah mengatakan salawat dan salam kepada Nabi itu bisa saja menggantikan posisi guru yang murabbi, yang bisa membimbing kita. Itu kalau di akhir zaman kita tidak mendapati seorang syekh yang bisa mendidik dan membimbing kita. Ya. Tapi selama masih ada guru, ada syekh yang bisa mendidik, membimbing dan menuntun kita ke jalan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kalau masih ada guru-guru yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat kita, dan Allah Subhanahu wa taala peliharakan
iman, yakin dan agama kita, juga kerabat, keluarga, sanak saudara dan handai tolan kita, para tetangga-tetangga kita dan seluruh umat muslimin muslimat di dunia. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya pada pelajaran kalau 2 minggu yang akan datang Mi'raj ya. Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Ya mungkin setelahnya nanti. Wallahu a'lam bishawab.